berawal dari tidak percaya adanya hal gaib ya Pak Wahyudi? Iya. Tapi kalau waktu itu ya saya lihat orang asli, kayak orang memang orang. Tapi nggak tahu waktu itu orang gaib atau nggak tahu. Ya tahunya itu udah orang nggak ada itu baru sadar gitu loh. Betulnya ya secara nggak sengaja. Karena apa? Dulu kan saya nggak kerja, nganggur, punya istri, punya anak. Lalu saya jalan-jalan ke sini, lihat makam ini banyak rumputnya. Lalu saya bersihkan itu tiap hari. Ada yang ngasih uang tapi nggak tahu orangnya. Orangnya setiap hari saya dikasih uang itu. Itu pun nggak banyak, 30.000, 40.000. Ini enten rokoknya, ada rokoknya sama uangnya. Dalam hal gaibnya jenengan digaji oleh mereka. Iya. Tapi uang itu wujud nyata. Nyata. Bisa dibelanjakan. Bisa buat makan per hari-hari. Rokok pun bisa Bisa. Dan selama 9 tahun itu digaji oleh makhluk gaib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di di Dusun Mojo Jejer, Desa Sanggerahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di lokasi ini kita akan mencoba mereview sebuah tempat yang ada jejak peradaban ya. Ada kisah dan sejarahnya. Di sini diduga adalah rumah Gajah Mada atau petilasan Gajah Mada. Dan ada saksi warga langsung yang pernah dijumpai sosok Gajah Mada yang di lokasi ini. Jadi makam yang ada di sini tuh banyak makam kuno. Yang di sini banyak sekali batuan andesit ya ini ya, kiri dan kanan seperti ini. Di sini juga dulu pernah ditemukan beberapa arca, juga artefak yang lainnya yang saat ini sebagian sudah diamankan di Purbakala dan sudah sebagian juga ada yang hilang ya. Nah, kita saat ini sudah ditunggu 2 narasumber dan pelaku langsung, juga saksi langsung yang pernah melihat Gajah Mada di lokasi ini. Assalamualaikum. Rahayu, ngapunten. Alhamdulillah pemirsa semuanya. Jadi saat ini kita sudah dipersilahkan ya ini karena yang punya wilayah adalah panjenengan berdua, Pak paring asma sinten Pak? Wahyudi. Pak Wahyudi ya. Dan Pak Soleh. Jadi beliau ini adalah sesepuh atau orang yang sangat perhati ya dengan peninggalan, terutama peninggalan pada era peradaban, di mana di makam ini kita lihat banyak sekali batu nisan yang terbuat dari batuan candi ya Pak ya. Batuan candi. Awal mula ditemukan tempat ini atau jenengan kok tahu bahwa tempat ini ada sejarahnya itu berawal dari mana Pak? Jenengan pas ritual kah atau pas bersih-bersih kerja bakti gitu? Enggak, sebetulnya ya secara nggak sengaja di sini itu. Karena apa? Dulu kan saya nggak kerja, nganggur, punya istri, punya anak. Lalu saya jalan-jalan ke sini, lihat makam ini banyak rumputnya. Memang sudah makam dari dulu? Iya, memang makam. Oh, saya pikir hutan atau gundukan tanah gitu? Enggak, memang sudah makam. Makam ya? Iya. Makam lama ya? Makam lama, ya. Berawal dari tidak percaya adanya hal gaib ya Pak Wahyudi? Iya. Tadi jenengan menyampaikan memang setelah menikah tidak memiliki suatu pekerjaan ya, atau kegiatan. Ya. Jadi ada dorongan hati terketuk untuk membersihkan atau merawat tempat ini. Ya. Nah, jenengan pernah ada yang menyuruh. Itu siapa yang menyuruh? Ya gini katanya. Saya kan dipetui orang gaib di sini posisinya. Itu wujudnya macan putih. Macan putih? Iya, macan putih. Macan putih tapi bisa berbicara seperti orang? Bisa berbicara. Lah situ mereka tahu bahwa ada yang nyari saya, katanya. Ada yang nyari kamu suruh kerja. Kalau kamu kepingin tahu buktinya, nanti teman kamu kesini,
Kalau dipanggil-panggil, kamu jangan bicara. Terus jenengan buktikan. Saya buktikan, karena saya kepingin tahu buktinya betul apa enggak. Terus jenengan dibuka mata batinnya gitu. Iya. Mungkin ya. Ya. Gimana itu ceritanya? Ada salah satu teman atau warga yang Iya, lewat? ada salah satu teman cari saya ke sini. Tujuan mereka nyuruh saya kerja. Tapi saya enggak dipanggil-panggil saya enggak berbicara, diem saja. Memang disuruh. Iya, memang disuruh. Disuruh diem gitu ketika Iya. saya mencari gitu. Iya. Temennya jenengan itu ke sini mencari. Iya, ke sini. Melintas di depan jenengan kah? Iya, di depan sini. Riwa-riwi. Jenengan tahu, tapi orang atau teman sampean itu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi itu kejadian nyata ya Pak Widi? Iya, ya? nyata. Setelah disuruh atau mendapat petunjuk dari macan putih Iya, macam yang bisa berbicara seperti manusia, jenengan dibuka mata batinnya, disuruh diam saat ada orang melintas, orang itu tidak bisa melihat panjenengan. Iya, tidak bisa. Sampai orangnya kembali lagi. Kembali lagi. Setelah itu baru jenengan percaya bahwa gaib itu ada. Iya, percaya. Setelah itu saya percaya. Iya. Lalu saya pulang, saya ketemu orangnya, saya bilang, saya tadi di depan kamu. Mereka nggak tahu. Dan nggak percaya? Nggak percaya mereka. Karena memang benar-benar di penglihatan orang itu nggak ada. Iya, gitu nggak ya? ada. Oke. Lalu dalam hati berkata kayak gini, timbang nganggur Nggih, timbang nganggur daripada nganggur, di rumah nganggur, nggak punya kerjaan, cari kesibukan. Iya, gitu ya? cari kesibukan di sini, bersih-bersih, tapi ya nggak ada yang kasih gaji. Sosial ya Pak ya? Iya, sosial. Jenengan berarti membersihkan yang sebelumnya ini banyak pohon-pohon besar gitu Pak? Enggak, Di sini? rumput. Oh, rumput aja. Rumput aja. Tinggi-tinggi. Lalu saya bersihkan itu tiap hari ke sini. Soalnya dalam hati kok dini enak, tenang. ayem. Iya. Ayem. Mari tiap hari ke sini bersih-bersih. Lalu di sini suatu saat ada yang ketemu orang gitu loh. Ketemu orang? Iya, sini ketemu orang. Saya itu waktu itu dikasih pusaka, saya nggak mau. Wujud apa itu Pak pusaka yang dikasihkan jenengan itu? Wujud keris. Tapi jenengan tolak? Tolak. Tolak. Yang ngasih itu asli orang ataukah orang gaib gitu? Tapi kalau waktu itu ya saya lihat orang asli, kayak orang, memang orang. Tapi nggak tahu waktu itu orang gaib atau nggak tahu. Ya taunya itu udah orang nggak ada itu baru sadar gitu loh. Oh, berarti bukan orang itu tadi. Jenengan menolak pemberian beliau yang berupa keris. Iya, keris. Setelah jenengan tolak, orang itu hilang gitu maksudnya? Enggak, masih memaksa. Memaksa? Iya, memaksa. Soalnya saya nggak suka keris. Memaksa sampai situ bilang, iki tak pilihno, saya pilihkan yang bagus. Itu saya nggak mau, tetap nggak mau. Terus saya kesini lagi, lain hari kesini lagi. Sini tuh ada yang ngasih uang tapi nggak tahu orangnya. Orangnya setiap hari saya dikasih uang itu. Itu pun nggak banyak, 30.000, 40.000. Setiap hari? Setiap hari. Tapi maksudnya nggak tahu itu nggak kenal gitu? Bukan nggak kenal, nggak ada orangnya. Uang itu di mana? Diletakkan di sesuatu kayak tempat? Ada suara itu kayak pesawat, suaranya itu. Oh, keras gitu loh Mas. Mari ngoten di uncalno enten. Uncalno niku enten rokoke, ada rokoknya sama uangnya. Rokoknya masih belum dibuka, masih utuh.
orang itu tidak nampak wujudnya, tapi ada Enggak. suara seperti pesawat. Iya. Rokok dan uang tiba-tiba ada yang lempar gitu. Iya, maksudnya. ada yang Itu lempar. di lokasi mana, Pak? Sini. Yang di sini juga? Kadang di situ, situ. Kan pindah-pindah ya. Nyampe sana barang. Mungkin orang yang ngasih panjenengan itu karena niat hati memang sosial, ikhlas untuk merawat suatu peninggalan. Mungkin gitu. Itu dalam hal gaibnya jenengan digaji oleh mereka. Iya. Tapi uang itu wujud nyata. Nyata. Bisa dibelanjakan. Bisa buat makan per hari-hari. Rokok pun bisa Bisa. Berarti rokok asli ya, Pak? Iya, rokok itu apa? Gudang garam Surya yang pendek itu, Inter. Itu Setiap hari. setiap hari. Panjenengan merawat tempat ini selama berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Dan selama 9 tahun itu digaji oleh makhluk gaib. Iya. Oh, baik. Yang awalnya memang tanpa pamrih ya, Pak, niatnya. Iya. Niatnya cuma ingin membersihkan gitu Ingin aja ya. membersihkan, Hitung-hitung di tanpa rumah nggak ada pamrih. pekerjaan, nganggur, cari kesibukan, Iya, betul. bersih-bersih di sini, tapi alhamdulillah dari gaibnya sini ngerti gitu loh kalau jenengan Iya, itu memang butuh kan gitu ya, ngapunten nggih. Butuh untuk kebutuhan kan gitu. Digaji sampai 9 tahun. 9 tahun. Nah, terus kenapa sekarang sudah tidak bekerja lagi di sini? Saya kan udah apa itu kerja buka warung. Dulu kan ya warung cuma agak sepi. Nggih. Hati saya setiap hari ke sini. Setiap hari ke sini. Jadi boleh saya bilang jenengan itu apa ya? Bekerja kepada makhluk gaib Pak ya. Yang nggaji jenengan sendiri pun nggak tahu orangnya, nggak kenal gitu Nggak ya. kenal, nggak tahu. kenal. Nggak tahu. Cuma kan saya ini gimana ya, Mbak? Karena bersih-bersih di sini itu nggak minta gaji gitu loh, nggak ada pamrih Iya, istilahnya. ikhlas itu ya. Ikhlas tadi kesini ya sak longgare. Kadang malam ya kesini, jam 1 malam Kesini? pingin kesini saya. Untuk apa Pak malam di sini Pak? Nggak tahu ya. Dorongan nongkrong hati aja. Ya? Iya. Dorongan hati tiba-tiba pingin ke sini. Ini. 9 tahun loh. Terus diceritain sama apa yang ada di sini itu. Yang ada di sini. Orang-orang gaib itu. Diceritain? Dikasih tahu. Hah? Gitu. Dulu katanya kalau meriku apa cerita ya gini awal mulanya. Kalau saya cerita ini intinya nggak mungkin ada yang percaya, sebab mereka itu nggak ada yang tahu. Orang-orang apa itu kampung gitu. Orang kampung nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jenengan diceritain. Iya diceritain. Yang menceritain jenengan itu sosoknya wujud orang atau hanya suara? Orang. Asli nyata orang. Asli orang. Hadap-hadapan seperti ini. Iya orang. Bisa digambarkan Pak wajah orang gaib yang Orangnya itu kecil, tapi kayak orang apa ya? Kayak orang India. Irungnya bangir-bangir, Mas. mancung-mancung hidungnya. Iya mancung-mancung, tapi nggak ada yang gemuk, kecil-kecil tapi Banyak. tinggi. Banyak. Ada 5 di situ. 5 orang. 5 orang. Katanya waktu itu di sini itu tempat berperang, termasuk Gajah Mada katanya. Perangnya di sini, orangnya kecil, bawa tongkat, gini, pakaiannya kayak resi. Gajah Mada. Iya, Gajah Mada. Berarti yang menceritain jenengan, yang jenengan sempat bertemu itu sosok Gajah Mada. Iya, di sini orangnya waktu itu. Gajah Mada itu posisi di sini. Di sini. Orangnya kecil, membawa tongkat. Iya, bawa tongkat. Sebentar. Kalau kita lihat di beberapa tayangan yang mungkin di animasi atau gambar-gambar yang sudah beredar yang diketahui masyarakat halayak rame, itu Gajah Mada itu kan sosoknya tinggi besar, rambutnya diukal, digelung, tapi pegangnya keris. Tapi ini yang menjumpai jenengan itu kecil, hidungnya mancung, tapi membawa tongkat. Iya, membawa tongkat. Jadi, tapi situ udah berkata kalau apa itu sama sejarah yang tertulis itu nggak sama, katanya gitu. Gajah Mada langsung menemui jenengan ngomong. Iya. Kalau sejarah yang selama ini
tertulis dan dikenal, dipahami oleh orang banyak, itu salah. Salah, sebabnya orangnya nggak besar. Katanya meriku niku kalau nggak cocok gitu loh Mas. Intinya nggak cocok, Gajah Mada kok besar. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Sebabnya ahli tirakat itu orang katanya gitu. Beliau menyampaikan seperti itu. Iya. Dari kelima orang itu atau di antara 5 orang itu salah satunya Gajah Mada. Iya. Gitu. Gajah Mada. Langsung ngomong aku Gajah Mada gitu. Bukan yang yang bilang. Oh, yang 5 itu. Iya, yang 5 itu. Terus yang ngomong salah bahwa Gajah Mada itu posturnya besar. 5 orang itu atau Gajah Mada sendiri? Gajah Mada sendiri. Berarti jenengan langsung berhadapan-hadapan dengan beliau. Di sini waktu itu. Orangnya di sini. Itu nyata ya Pak ya, bukan mimpi ya? Iya. Malam hari juga ya? Malam hari. Berapa kali jenengan ditemui Gajah Mada? 1 kali. Hanya 1 kali. Kalau yang 5 orang itu sering? Sering. Hampir setiap malam ketika jenengan berkunjung ke sini? Kalau Gajah Mada itu 1 kali. Coba Gajah Mada tadi selain bilang bahwa versi yang beredar di masyarakat itu salah, sama jenengan itu berpesan apa lagi Pak? Gajah Mada tadi? Maksudnya? Beliau ngomong apa lagi selain ngomong bahwa Gajah Mada itu salah kalau besar, orang ahli tirakat? Ada nggak pesan dari beliau ke jenengan? Ngomong apa lagi gitu maksudnya? Cerita perang. Coba perang, iya waktu itu nyeritakan perang. Pripun? Kalau perang itu di sini, orangnya ada di sini. Waktu itu desa sini itu masih nggak ada penghuninya. Gung Lewang Lewung ya. Gung Lewang Lewung. Terus gimana ya, kayak masyarakat sini itu nggak mau rasa berterima kasih gitu loh Mas. Apa sih itu? Nggak punya rasa terima kasih. Kayak gitu. Tentang apa? Tentang waktu Bapak Desa mriki. Tapi mriku nggih memaklumi. Karena mereka nggak tahu. Itu. Maklum. Jadi Gajah Mada bilang seperti itu. Wong kene ra ndirasa terima kasih. Iya. Wis dibukakno desa, tapi nggonku ra diramut, gitu intinya gitu. Gitu intinya. Kenapa kok tidak ramut? Karena tidak tahu bahwa di sini memang ada tempat beliau kan gitu. Nggak tahu. Terus apa lagi yang disampaikan Gajah Mada? Terus apa lagi ya? Di belakang kamera Jaya Negara juga di sini gitu, gimana? Itu dulu waktu Jaya Negara katanya. Makam itu. Oke, gini aja. Jadi di belakang panjenengan ini ada 2 makam yang berbeda dengan makam-makam yang ada di sekitar sini. Iya. Yang mungkin sebagian besar juga pakai batu nisannya pakai batu ya Pak, batu candi ya. Iya, batu candi. Itu kan kenapa kok 2 makam ini lebih ini kan bangunannya lama, bata baru kan ini. Iya, baru. Tapi di atasnya kan batu lama. Kenapa kok seistimewa ini? Ada ceritanya? Ada, karena disuruh. Jenengan yang disuruh? Iya. Yang nyuruh siapa? Iya, orang 5 itu. Orang 5 itu? Iya. Bagaimana Pak cara mereka menyuruh panjenengan? Mereka apa yang disampaikan gitu maksudnya? Kayak gini ya, apa ya, cara Jawa ini. Disuruh membangun makam ini sama itu. Kenapa kok hanya 2 makam yang disuruh memperbaiki? Karena ini pengawalnya Gajah Mada ini. Pengawalnya? Iya, kalau yang itu disebut nama raja gitu aja. Raja siapa? Iya, Raja siapa ya? Prabu Jaya Negara. Prabu Jaya Negara? Iya. Makam Raja Prabu Jaya Negara? Tapi yang itu saya nggak pernah ketemu. Yang Jaya Negara itu? Iya. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Tapi ada perintah untuk memperbaiki? Gitu? Iya, ada perintah. Kalau diusut dari sejarahnya kan memang di eranya Prabu Jaya Negara kan masih Hindu ya Pak ya? Iya. Nggak mungkin ada makamnya, ataukah mungkin petilasan kan gitu ya? Kalau yang ini mungkin makam juga bisa, tapi orang dulu kan belum ada yang dimakamkan. Iya. Zamannya Gajah Mada kan masih Hindu kan gitu. Mungkin petilasannya kan gitu ya. Jadi ada perintah untuk memperbaiki kedua makam tersebut. Makanya di situ kan nggak pernah ketemu memang orangnya yang itu.
nggak pernah ketemu yang Prabu Janegara. Iya. Tapi kalau yang pengawalnya Ini Gajah Mada ini ketemu. Iya, ketemu. Di antara 5 orang tadi. Iya. Beliau memperkenalkan siapa namanya? Iki namanya Eyang Saktri. Eyang Saktri. Saktri. Iya. Langsung memperkenalkan diri ke jenengan. Iya. Eyang Saktri gitu ya. Kalau yang keempat orang yang lainnya itu? Yang keempat itu nggak dikasih nama, nggak dikasih tahu. Oh, nggak memperkenalkan Iya, diri. enggak. Cuma mereka itu menjaga pusaka-pusaka itu loh. Bagian menjaga pusaka. Iya. Pusaka dari Pusaka itu ya di bawah itu. Oh. Itu kan makam, Iya. tapi bukan makam itu. Apa, Pak? Itu secara gaib ya, Iya. tapi secara gitu kan kayak makam. Waktu itu saya lihat itu peti. Peti isinya pusaka-pusaka itu macam-macam, besar kok petinya itu. Berarti sebenarnya makam ini adalah manipulasi untuk menyiasati Betul. sebuah peninggalan yang dimasukkan ke peti, biar tidak dijarah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Iya. Gaibnya, Pak ya? Jenengan Iya. bilang gaib, berarti jenengan pernah ditunjukkan secara gaib? Iya pernah. Secara nyata tidak pernah? Secara nyata pernah ya, nggak mau itu. Oh, tadi. yang dikasihkan Iya. jenengan. Tak pilih no sing paling apik gitu tadi? Iya betul. Jadi ngambilnya di peti itu? Iya di peti itu. Saya nggak mau. Gitu. Kalau uang saya jawab mau. Kalau uang jenengan terima tadi ya, karena butuh ya? Iya butuh. Kalau pusaka jenengan nggak hobi? Nggak hobi. Seandainya hobi, mau jenengan ya? Mau saya jual. Iya. Tapi nggak boleh. Lah itulah manusia, Iya. ya kan? Yang penting intinya tadi duit kan gitu Iya ya? tadi duit. Tapi karena nggak hobi dan nggak Nggak mau hobi. kan gitu ya? Iya Pak, mohon maaf. Ini ya semoga saja tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya. Karena ini secara tidak langsung jenengan sudah membuka suatu tabir rahasia yang disembunyikan leluhur kan gitu Iya. ya. Dengan disiasati makam Iya. seperti ini. Seandainya ini tayang terus ada orang yang penasaran tiba-tiba lah digali gitu, kira-kira menurut panjenengan Oh bisa nggak? kalau digali nggak bisa mungkin. Kecuali diambil secara gaib mungkin. Ditarik gitu? Iya ditarik. Pernah ada upaya orang menarik pusaka dengan ritual apa gitu ya? Banyak tapi nggak bisa. Banyak Pak? Iya banyak. Dari kesekian banyaknya nggak ada satupun yang berhasil? Nggak ada. Karena maksa Pak ya? Maksa ngambil, kecuali dikasihkan seperti jenengan Iya. tadi. Nggih. Tapi di Satu situ peti. niku kitab Setambul itu ada Mas. Di dalam peti tersebut? Bukan situ, di atas ini. Di atas pohon? Iya di atas pohon. Naruhnya di apa Pak kalau di atas pohon itu? Di anu sana. Centel notoknya itu. Digantungkan? Iya gitu? digantung. Itu pun gaib Pak ya? Gaib. Tadi jenengan pernah juga melihat langsung? Pernah. Waktu itu Ditunjukkan gitu ya sama Iya. mereka ya? Iya. Tulisannya itu dari gak dari daun lontar ya, dari kulit. Itu tulisan Hono Coroko, Arab, terus Jawa, gedrek nih loh. Iya. Macam 3. Ditunjukkan langsung ke depan jenengan gini? Enggak kan ngelewernya sampai bawah situ. Oh, ditunjukkan tuh Dilipatnya itu. dia jatuh, serut Iya. gitu. Iya, Terus ditarik lagi ke atas itu. tarik lagi. Itu warnanya kuning, hitam, abang kemaron. Tulisannya itu. Nah, apa di sini kan banyak sekali artefak ya. Saya bilang artefak kenapa? Kemungkinan ini dulu merupakan sebuah pesanggrahan atau Pesanggrahan. sesuai dengan nama desanya ya kan, Ya. Pasanggrahan ya. Bisa jadi ini adalah aula besar atau tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh di era kerajaan Majapahit kan Ya. gitu ya. Iya. Barangkali ada yang minat ingin ngambil di sini, ya. Saya kasih tahu kuncinya. Jangan Pak, mending nggak usah kita share itu. Kasih Kita tahu. biar tetap apa ya, ini suatu apa ya, pusaka tanah Jawa yang kalau semakin banyak diambil kan nanti takutnya gempa dan lain sebagainya Ya, kan gitu. gempa. Nanti kalau jangan buka kuncinya malah nggak enak, Ya. ya kan. Saya tanya di sini banyak artefak dan peninggalan karena ada batu candi yang ada juga ukiran-ukirannya kan gitu ya. Ya. Apakah di sini juga sering ditemukan apa ya, jejak peradaban
leluhur lah, seperti arca, seperti bangunan fisik yang terlihat gitu. Bangunan Patung ataukah lumpang-lumpang patung, gitu ya. ada. Terus kemana patung-patung yang ada di sini? Kamu lihat ya. Ono sing cukup ambek Purbakala. Iya, ada yang Bukan diambil. lokasi sini tapi sekitar sini. Oh, sekitar sini, nggak di dalam makam sini, Enggak, tapi sekitar sini. sekitar sini. Itu patung ya, Pak ya? Patung, berupa Patung. Terus juga yang diamankan Purbakala itu kan termasuk Linggayoni juga ya, Linggayoni. di bawah Ya, Purbakala gitu ya. Linggayoni. Jadi banyak ya temuan patung-patung di sini dulu. ya? Banyak. Tapi apakah warga sini memang benar-benar nggak tahu, Pak, bahwa tempat ini tempat bersejarah? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu sama Nggak sekali. Dan jenengan pun awalnya juga nggak tahu. Awalnya pun nggak tahu saya. Cuman taunya ada makam gitu aja. Iya, ada makam. Orang sini semua sinkron sama saya. Sinkron pripun? Maksudnya gimana ya? Bertolak belakang. Iya, Tidak setuju. Iya, nggak setuju. Kenapa nggak setujunya? Nggak tahu. Nggak setuju karena jenengan membersihkan tempat ini. Mungkin itu Pemahamannya itu beda. beda pemahaman Beda mungkin. pemahaman. Beda Menurut pemahaman. versi orang kampung sini itu bukan itu. Oh, gitu. Bukan peninggalan kerajaan. Bukan peninggalan kerajaan. Menurut orang sini. Versi atau pemahaman orang sini itu ini apa? Makam apa gitu? Ya makan lama gitu aja. Makam lama. Tapi nggak tahu silsilah dari makam-makam yang ada di sini siapa gitu ya. Tapi sebagian ada yang mengakui. Ada yang mengakui. Ada yang mengakui. Kita minta kesaksian Pak Soleh ya. Nggih. Pak Soleh juga warga sini yang juga orang yang mungkin pernah terlibat langsung dengan apa ya, temuan inilah, temuan yang spektakuler ini. Termasuk yang bangun nih barang. Termasuk yang ikut membangun makam ini. Nah, gimana Pak? Pemahaman dari warga sekitar sini itu berbenturan dengan apa yang dialami Pak siapa namanya? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Pripun Pak? Pemahaman masyarakat sini seperti apa gitu loh maksudnya? Kalau pemahaman orang sini kayaknya tidak ada kaitannya dengan peninggalan Majapahit. Versi mereka menganggap ini apa? Ya sesepuh gitu aja, orang lama. Orang lama. Iya. Makamnya orang-orang lama. Iya. Tapi nggak ada yang tahu silsilah dari makam si A, si B, si C, nggak Ada. Ada. Ya menurut versi orang kampung sini namanya siapa ini? Bukan Prabu Janegara tapi siapa itu? Pokoknya beda. Beda ya. Iya beda. Mbak Dudu siapa ya? Pokoknya beda lah, bukan anuan. Dan mereka bersikeras bahwa ini bukan makam Raja Prabu Janegara dan Ya. ini bukan pengawal Ya. Gajah Mada kan gitu. Bukan Gajah Mada ya. Bukan Gajah Mada, tapi tetap mengakui bahwa memang ini makam lama. Makam lama bener. Dan di sini juga ada makam baru. Ini semua baru ini. Baru yang di sebelah sini baru Ya, semua. Soalnya ini kan makam keluarga ini. Oh, makam keluarga. Ya, makam Kalau keluarga. lahan atau tanah pemakaman ini milik pribadi atau milik desa? Milik kalau yang ini sebenarnya makam lama milik desa mungkin ini. Nggak Tapi ada yang sana milik yang sana milik keluarga. keluarga, Iya. punya pribadi perorangan Iya, gitu ya. Perorangan ya. Oh, iya. Jadi memang berbenturan ya Pak ya. Iya, Apa yang berbenturan. dialami Pak Wahyudi dengan versi yang sudah Ya, masyarakat menurut masyarakat sini. ya. Tapi Pak Wahyudi mungkin setelah diperbaiki seperti ini, mereka juga masih kekeh bahwa ini memang bukan petilasan atau makamnya Prabu Janegara sampai sekarang. Orang sini. Iya, Ya tetap enggak mau. Tetap mempunyai versi sendiri. tetap nggak mau mengakui. Iya, enggak mau. Berarti tempat ini juga tidak dipundenkan Pak ya. Ya istilahnya apa ya? Ya orang sini mengakui bahwa ini makam lama, cuma bukan termasuk kayak ceritanya Pak Wahyudi. Berarti intinya menentang dengan apa yang dialami atau disaksikan Pak Wahyudi. Gitu aja. Menentang, ya, Menentang. cocok ya. Dianggaplah Pak Wahyudi ini apa menghayal atau bohong gitu ya Pak Wahyudi ya. Kayaknya gitu ya. Tapi kan ada pembuktian yang kira-kira masyarakat sini yakin bahwa apa yang dialami Pak Wahyudi ini benar. Ada nggak pembuktian? Kira-kira ada salah satu warga yang tiba-tiba kesurupan, ditemui apa gitu? Itu gini, proses pembangunan coba ceritanya Iya. Pak Solikin. Ya ada gini, benturan masalah bangun ini. Iya, gimana? Bangun ini kan dia itu tidak setuju, termasuk
Ya anggaplah termasuk sesepuh sini lah. Nggih. Itu katanya mau dibongkar, kayaknya apa bikin musyrik atau apa gitu loh. Iya. Itu. Malah saya dimarah-marahi sama ini jam 1:30 malam. Yang marah-marah siapa? Yang marah ya ada Oh, yang sesepuh yang ya, menentang tadi. Iya, tokoh sini. Pripun? Lanjut nggih. Itu. Ya akhirnya ya ditentang pokoknya. Dia enggak setuju gitu loh. Saya suruh bongkar kalau berani. Suruh bongkar, kalau enggak cocok ya ini cuma dibongkar saja tapi enggak berani bongkar. Setelah menentang, panjenengan suruh bongkar Iya. saja kalau nggak cocok gitu Ya ya. enggak cocok bongkar aja enggak apa-apa. Tapi nggak berani bongkar. Enggak berani. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang enggak berani bongkar. Saya ajak taruhan. Iya. Kalau berani bongkar Kalau istilahnya. berani bongkar nanti ada apa? Biar tahu tapi enggak berani. Nggak berani bongkar. Sampai sekarang. ya, Sampai Pak, ya? sekarang. Kayaknya dia tahu mungkin. Enggak berani. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak Yudi pengalamannya tentang lokasi ini. Ada. Cukup. Dari Pak Soleh cukup. Ya cukup. Oke. Itu tadi yang berhasil kita gali, kita ungkap dari beliaunya Pak Soleh dan Pak Wahyudi, bahwa memang tempat ini yang awalnya masyarakat sini memang tidak tahu ya, bahwa tempat ini merupakan ada yang bisa dibilang lah di sinilah tempat pertarungan ya Pak ya, pertarungan Gajah Mada kan dulu ya. Dan Pak Wahyudi meyakini bahwa Gajah Mada itu sebenarnya masih ada ya Pak ya. Masih ada, masih hidup sampai sekarang, karena selama ini Gajah Mada itu kan memang enggak ada makamnya, dianggap moksa kan gitu ya. Ya. Dan Pak Yudi pernah langsung dijumpai Gajah Mada di lokasi ini. Ya, yang percaya silakan, yang nggak percaya monggo ya Pak ya. Ya. Karena ini adalah kesaksian nyata yang dialami beliaunya. Karena semua yang kita tahu itu mereka belum juga tidak mungkin tahu ya kan. Tidak semua orang bisa dijumpai gitu loh. Ya. Dan jenengan termasuk orang pilihan yang bisa berjumpa langsung dengan Gajah Mada. Gitu ya Pak Yudi ya, Pak Saleh ya. Ya. Terima kasih jenengan sudah berkenan berbagi pengalaman mistis yang mungkin sebagian masyarakat menganggap ini adalah lelucon atau dongeng, tapi ini nyata. Percaya gak percaya ya monggo. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.